Kegiatan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, perlu diadakan evaluasi. Ya, evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan suatu program, dan hasil evaluasi dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam hal perbaikan kegiatan selanjutnya. Pada bab ini kita akan membahas tentang pengertian evaluasi kegiatan administrasi kantor, proses evaluasi kegiatan administrasi kantor, laporan kegiatan administrasi kantor, dan cara pembuatan laporan kegiatan administrasi kantor. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video-video yang bermanfaat dari channel Ayo Belajar. Kegiatan administrasi kantor terdiri dari program-program kerja yang dilaksanakan oleh pegawai kantor. Program-program kerja tersebut perlu dilakukan proses evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program tersebut dijalankan. Jadi, evaluasi kegiatan administrasi kantor adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui implementasi dan efektivitas suatu program kerja atau sejauh mana keberhasilan program kerja dalam administrasi kantor tercapai sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Pada dasarnya, tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan atau membuat kebijakan tertentu yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai atau outputnya, dan evaluasi baru bisa dilakukan jika program tersebut telah berjalan setidaknya dalam suatu periode tertentu sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu utility, accuracy, dan feasibility. Utility itu sendiri adalah hasil evaluasi yang hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan. Accuracy adalah informasi atas hasil evaluasi yang memiliki tingkat ketepatan yang tinggi. Sedangkan feasibility adalah proses evaluasi yang dirancang dan dapat dilaksanakan secara layak. Untuk prinsip-prinsip evaluasi kegiatan administrasi kantor, menurut FATTA, ada 6 prinsip evaluasi, yaitu prinsip berkesinambungan yang artinya dilakukan secara berlanjut, prinsip menyeluruh yang artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi, prinsip objektif yaitu pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi, prinsip sahih yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur, prinsip penggunaan kritis dan prinsip kegunaan serta manfaat. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan untuk menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi dapat mengacu pada suatu program kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi key sukses faktornya. Kemudian merancang desain kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, serta siapa saja yang akan dilibatkan dan apa saja yang akan dihasilkan menjadi lebih jelas. Kemudian pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ada pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya dibandingkan antara fakta dan harapan atau rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya. Yang terakhir ada pelaporan hasil evaluasi.
Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis. Laporan kegiatan administrasi kantor yaitu suatu bentuk penyampaian informasi, data, atau berita tentang kegiatan administrasi kantor yang telah dilakukan pada suatu waktu tertentu. Adapun beberapa fungsi laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai bahan pertanggungjawaban, kemudian alat untuk menyampaikan informasi, dapat juga sebagai alat pengawasan, bahan penilaian, dan bahan pengambilan keputusan. Ada banyak jenis-jenis laporan yang dapat kita buat sesuai dengan kebutuhannya. Jenis-jenis laporan itu adalah sebagai berikut. Ada laporan berdasarkan waktu, ada laporan berdasarkan bentuk, ada laporan berdasarkan penyampaian, laporan berdasarkan sifat, dan ada laporan berdasarkan isinya. Yuk kita bahas satu persatu laporan-laporan tersebut. Yang pertama adalah laporan berdasarkan waktu. Laporan berdasarkan waktu terdiri atas laporan berkala, yaitu laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu. Dapat berupa laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Contohnya, laporan kehadiran karyawan setiap bulan. Kemudian yang kedua ada laporan insidental, yaitu laporan yang dibuat apabila diperlukan. Kemudian kita bahas laporan berdasarkan bentuk, yang terdiri dari laporan berbentuk surat. Bentuk ini dibuat secara tertulis dalam bentuk surat yang isinya antara 1 sampai 4 halaman. Contohnya, laporan jumlah siswa yang keluar dari suatu sekolah. Kemudian ada laporan berbentuk naskah, dapat berupa naskah pendek maupun naskah panjang, contohnya laporan kegiatan kepanitiaan atau notulen rapat. Kemudian ada laporan berbentuk memo yang ditulis menggunakan memo. Umumnya, isi laporan ini pendek untuk keperluan intern dan dilakukan antar pejabat atau pimpinan. Kemudian kita bahas laporan berdasarkan penyimpanan yang terdiri atas laporan lisan, tertulis, dan visual. Di mana laporan lisan adalah laporan yang disampaikan secara langsung, kemudian laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan tertulis, laporan visual adalah laporan yang disampaikan melalui penglihatan, misalnya disampaikan dengan menggunakan media presentasi atau PowerPoint. Berdasarkan sifatnya, laporan dibagi menjadi dua, yaitu laporan biasa dan laporan penting. Jika laporan biasa adalah laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia, sehingga jika laporan terbaca oleh orang lain, maka tidak akan menimbulkan dampak negatif. Sedangkan laporan penting adalah laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia, sehingga hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Kemudian laporan berdasarkan isinya terdiri dari laporan informatif, di mana laporan ini adalah berisi informasi saja, laporan rekomendasi, isi laporannya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Kemudian ada laporan analisa, isi laporannya berupa hasil penelitian secara mendalam. Laporan kelayakan adalah laporan yang berisi tentang hasil penentuan kelayakan atau pemilihan mana yang terbaik. Dan yang terakhir ada laporan pertanggungjawaban. Laporan ini berisi tentang pertanggungjawaban tugas seseorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut. Sekarang bagaimana cara pembuatan laporan kegiatan administrasi kantor? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan yaitu laporan yang dibuat harus jelas dan cermat, harus mengandung kebenaran dan objektivitas, laporan harus lengkap, laporan harus tegas dan konsisten, laporan harus langsung mengenai sasaran, dan laporan harus disampaikan kepada orang dan alamat tujuan yang tepat. Laporan sebaiknya disertai dengan saran-saran serta laporan harus dibuat tepat waktu. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan laporan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan permasalahan yang akan dilaporkan, kemudian mengumpulkan bahan, data, dan fakta, mengklasifikasi data, evaluasi dan mengolah data, serta membuat kerangka laporan. Kerangka laporan itu sendiri terdiri dari pendahuluan, batang tubuh, penutup, dan lampiran. Untuk bab pendahuluan berisi maksud dan tujuan dari laporan, masalah pokok yang dilaporkan, dan sistematika laporan. Sedangkan batang tubuh laporan terdiri data dan fakta pelaksanaan kegiatan, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, masalah yang terjadi, dan pembahasan masalah.
Untuk bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Jangan lupa sertakan lampiran pendukung atau portofolio yang menunjang dari kegiatan laporan tersebut. Sekian materi kita hari ini tentang evaluasi kegiatan administrasi kantor. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.